sebetulnya kasus korupsinya Ahok. Kalau korupsinya Ahok ini sudah di sini paling gampang, karena dari teman-teman di KPK itu tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh di microwave, 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji kasusnya, cuma karena di freezer kan di... Ahok mendadak dilaporkan ke KPK. Apakah ada yang kepanasan dengan sepak terjangnya? Ditulis oleh Widodo SP. Ada-ada saja. Itulah kesan pertama yang muncul saat saya membaca pemberitaan Kompas.com soal dilaporkannya Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK atas dugaan beberapa kasus korupsi pada masa lalu. PNPK menyebutkan adanya dugaan kasus korupsi semasa Ahok selama menjabat sebagai wakil gubernur hingga gubernur DKI Jakarta yang disebut tidak jelas kelanjutannya pada masa pimpinan KPK sebelumnya. Dalam uraian yang disampaikan ke KPK, PNPK juga menyebutkan setidaknya ada 7 kasus yang diduga melibatkan Basuki Cahayapurnama, antara lain 1. Kasus Rumah Sakit Sumber Waras, 2. Kasus lahan di Taman BMW, 3. Kasus lahan Cengkareng Barat, 4. Kasus dana CSR, 5. Kasus reklamasi Teluk Jakarta, 6. Kasus dana non-budgeter, dan 7 kasus penggusuran. Munculnya tindakan pelaporan atas Ahok yang bisa dibilang gak ada angin dan gak ada hujan ini pantas menimbulkan dugaan adanya kelompok tertentu yang merasa terusik oleh sepak terjang Ahok selaku komisaris utama atau Komut Pertamina. Memang sejak Ahok menjabat bisa dibilang ada aura kengerian yang dibawa oleh ex-gubernur DKI Jakarta itu, terutama bagi mereka yang diduga melakukan pelanggaran terkait keuangan, ketidakwajaran penggunaan uang negara dengan alasan pekerjaan, hingga mereka yang tidak becus dalam bekerja. Dugaan lainnya munculnya laporan ini di tengah penantian masyarakat atas pengusutan seputar Formula E yang menurut pemberitaan yang pernah saya baca sejak pertengahan November 2021 akan diumumkan tersangkanya. Tentu mengarah pada upaya untuk mengaburkan perhatian publik, sehingga tidak lagi menuntut dan mendesak agar KPK agar segera menangani persoalan Formula E yang sampai sekarang tidak kunjung menemui titik terang. Belum lagi bicara soal sumber resapan, berbagai proyek unfaedah selama Anies menjabat, hingga berbagai penggunaan dana yang terkesan kurang transparan. Jauh lebih layak untuk mendapat perhatian serius dari KPK, alih-alih membuka berangkas selama berisi dugaan pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh Ahok pada masa lalu. Kalau mau fair, sekalian aja dilakukan pemeriksaan di antara kedua orang tadi, lantas hasilnya dibuka ke publik sekaligus dikawal bersama sampai akhir. Jika ada yang harus dipenjara, baik salah satu maupun 2 orang tadi, Ahok atau Anies, biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang bersalah dan pantas dihukum. Asal tidak pakai aksi massa untuk memberi tekanan pada hakim seperti kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada masa lalu ya. Ahok sih rasanya gak masalah kalau mau diperiksa. Keberanian yang sama akan ditujukan oleh Ahok sama seperti ketika dia dengan gentleman menghadapi pemeriksaan, persidangan, vonis akhir hingga hukuman di Makobrimob tanpa menyalahkan pihak manapun. Beda dengan Anies yang langsung mengkerut nyalinya saat hendak dihadirkan untuk menjelaskan soal Formula E oleh fraksi PSI dan PDI Perjuangan yang ada di DPRD DKI Jakarta. Saat itu buru-buru dia mengumpulkan para pentolan fraksi lain di DPRD DKI Jakarta tanpa mengajak PSI dan PDIP tentunya, lalu menjamu mereka. Hingga akhirnya rapat paripurna untuk menggelar hak interpelasi gagal total. Pernah sih Anies memenuhi panggilan pemeriksaan, tapi rasanya nyali orang ini cuma seupil jika diminta membuka semua laporan keuangan sejak menjabat, lengkap dengan bukti-bukti transaksi yang pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak 2017 sampai hari ini. Seandainya KPK diberi izin untuk masuk dan berani menyelidiki, niscaya KPK akan mendapat tangkapan yang bagus. Menanggapi pemberitaan Kompas.com soal pelaporan Ahok yang dikenal tegas, berani, jujur, dan tidak mata-duitan itu, 3 orang netizen memberikan opininya seperti ini. Tunjukin aja data-data dan bukti-buktinya. Kalau menurut KPK itu kasus korupsi, ya dibawa ke pengadilan. Tapi kalau bukan kasus korupsi, jangan terus ngeyel ya. Orang-orang KPK pastinya lebih ngerti hukum daripada lo bikin laporan. Sadar diri aja ya, Tony Sumartono. Siapa di balik mereka? Apakah petinggi Pertamina yang terusik? Sydney. Berita basi, 4-5 tahun lalu, sumber waras itu orang-orang sudah tahu harga pasar berapa. Ahok merevisi NJOP sesuai harga pasar, DKI beli sesuai NJOP. Aturan sah hitam di atas putih, yang dilaporin pura-pura tolol atau tolol beneran. Felix Suryadi.
Bagaimana menurut Swoders? Siapakah kira-kira yang sedang bermain sehingga tiba-tiba muncul laporan terhadap Ahok terkait kiprah masa lalunya sebagai pemimpin di DKI Jakarta? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Yang diekspor bukan bahan mentah lagi, yang diekspor bukan raw material lagi, tetapi adalah barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah barang jadi. Groundbreaking kawasan industri hijau, Jokowi layak disebut Bapak Industri, ditulis oleh Syardi. Siapakah yang layak disebut Bapak Pembangunan? Selama ini yang ada di benak kita adalah nama Soeharto. Tapi Jokowi juga layak disebut sebagai Bapak Pembangunan dan Bapak Industri. Jokowi membangun infrastruktur secara besar-besaran dan masif. Ribuan kilometer jalan tol dan jalan nasional, pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, bendungan, pembangkit listrik, berbagai jenis tenaga, pos lintas batas negara, dan lain-lain berhasil dibangun di masa kepemimpinan Jokowi. Bahkan, hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Jokowi membangun jauh lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya. Selain membangun infrastruktur, Jokowi juga membangun negara ini menjadi berbasis industri. Jokowi perlahan-lahan ingin mengubah negara ini lewat industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak lapangan kerja. Berbagai kawasan industri dibangun untuk percepatan industri. Salah satunya yang fenomenal adalah groundbreaking pembangunan kawasan industri hijau Indonesia yang terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia. Bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektar dan targetnya adalah 30.000 hektar, kata Presiden saat melakukan groundbreaking. Kawasan industri hijau ini dibangun melalui kerjasama sejumlah investor dari dalam dan luar negeri seperti China dan juga Uni Emirat Arab. Pembangunan kawasan industri hijau ini merupakan bagian dari upaya transformasi ekonomi Indonesia dari produsen bahan mentah menjadi penghasil barang setengah jadi dan barang jadi. Ini yang sering saya sampaikan, yang namanya kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita, kata Jokowi. Industri yang ada di kawasan ini hampir semuanya akan menghasilkan barang jadi, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi Indonesia. Inilah lompatan katak, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, leapfrog yang ingin kita lakukan. Dan ini akan kelihatan manfaatnya secara real 5-10 tahun dari sekarang. Nanti kita lihat 5-10 tahun yang akan datang akan bermanfaat seperti apa baru kelihatan, kata